Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat sore, selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Hari Shalom. Hari Shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa ya. Saya doa Bapak Ibu semua sehat, Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, Bapak Ibu semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah di sore hari ini adalah kuasa nama Yesus sebagai sarana pemulihan. Ya, kuasa nama Yesus sarana pemulihan, atau kuasa nama Yesus adalah sarana pemulihan. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Jadi saya baru pertama kali lagi kembali khotbah di tempat ini, saudara. Ya, jadi saya minggu-minggu sebelumnya di cabang yang lain saya khotbah tentang Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 1, dan hari ini sudah masuk di Kisah Para Rasul 3. Jadi Bapak Ibu kalau yang nggak ngikutin nanti di rumah bisa baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 10 itu tentang Pentakosta, ayat 11 sampai 40 itu tentang khotbah Petrus, ayat 41 sampai 47 itu tentang kehidupan jemaat mula-mula. Nah, saya 3 minggu yang lalu sebenarnya sudah bahas itu dari Jumat Agung, saudara. Jadi khotbahnya nyambung terus dari Jumat Agung, dari Paskah, dari kenaikan Yesus ke sorga, terus Pentakosta, dan sampai hari ini, saudara. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Nah, Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Di situ judul perikopnya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat yang buka Alkitab, judul perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Oke, makanya saya beri judul khotbah saya, kuasa nama Yesus adalah sarana pemulihan. Ya, saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, saya 3, nanti kita bergantian ayat 10 kita baca bersama-sama. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. 6, ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 8, ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10 sama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Oke, keterangannya. Mujizat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 menunjukkan bahwa nama Yesus memiliki kuasa yang melampaui batasan fisik dan spiritual. Ini adalah panggilan bagi kita untuk hidup dalam iman yang percaya pada kuasa nama Yesus, saudara. Perhatikan, mujizat terjadi, saudara, ya, di dalam nama Yesus. Ya, lihat, ada seorang yang lumpuh dari lahir. Dia hanya ada di depan pintu gerbang indah. Kenapa, saudara? Setiap hari minta sedekah, minta belas kasihan manusia. Tetapi apa, saudara? Itu tidak membuat dia sembuh dari lumpuh. Ternyata caranya Tuhan itu beda, Bapak Ibu. Mungkin kan si orang lumpuh ini cuma minta apa? Minta belas kasihan. Dia berharap apa sih? Dapat emas, dapat perak. Pada zaman dulu, saudara, dapat emas, dapat perak. Untuk apa? Untuk dia bisa hidup, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memberikan dia mungkin kebahagiaan, sukacita. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan bilang apa, saudara? Ya, bukan hanya emas dan perak, tapi aku memberikan engkau kesembuhan
mujizat yang bersifat spiritual, yang bersifat kekal. Jadi sekarang apa yang dunia berikan itu berbeda dengan Tuhan, saudara. Tuhan itu bukan hanya memberikan saudara dan saya buat saat ini, tetapi Tuhan memikirkan kehidupan, jaminan yang akan datang, kehidupan yang kekal. Maka Tuhan bilang, saudara, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ya, jadi Tuhan mau kasih tahu bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Dan juga dikatakan, saudara, ya, bagi orang yang percaya. Jadi hari ini apakah kita masih terus beriman? Pertanyaannya, apakah hari ini kita masih terus percaya? Pertanyaannya sampai hari ini, apakah saudara dan saya hari ini masih mau, yaitu mengakui bahwa ada kuasa di balik nama Yesus? Beri tepuk tangan yang kasih. Ini yang menjadi pertanyaan, saudara. Apakah kita hari ini meragukan? Ya, seolah-olah seperti apa? Seperti orang lumpuh ini, saudara. Ya, istilahnya apa? Kita diingatkan, kita ini seperti orang yang lumpuh rohani. Seringkali kita meminta belas kasihan manusia, kita minta pertolongan, kita lebih apa? Kita lebih pakai jalan pintas, kita lebih pakai caranya kita pakai kenalan kita pakai orang dalam, kita pakai apa? Orang-orang yang backingan kita, yang bisa bantu kita. Tapi kita lupa, ada satu nama yang terlewatkan dalam hidup kita. Ada nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dengan salah sebut atau gimana nih Bapak? Kayaknya enggak ya, nama Yesus kan nama yang ajaib ya, nama yang dahsyat ya. Ya, jadi hari ini kita harus tetap beriman, kita harus tetap percaya sampai Dia datang di kehidupan. Saudara, nggak ada nama, ya, nama lain cuma satu-satu. Makanya ketika saudara hilang pengharapan, ketika saudara mungkin dalam ketakutan, dalam khawatir, saudara angkat tanganmu, saudara katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Dulu percaya-percayaan ya, lagunya tak hafal sebenarnya ya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ingat, satu-satunya Dia Tuhan yang bisa beresin apa aja. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yuk lanjut lagi. Belajar dari firman Tuhan, bagaimana pemulihan terjadi melalui kuasa nama Yesus. Bagaimana pemulihan bisa terjadi? Ya, lewat kuasa nama Yesus. Yang pertama, melalui kehidupan doa yang teratur. Nah, ini kita perlu belajar, saudara. Dari siapa? Dari Petrus dan Yohanes. Ternyata mereka apa? Mereka dipakai Tuhan untuk mereka datang lewat kebaikan Allah. Ternyata apa? Untuk menyembuhkan orang yang lumpuh itu, saudara. Perhatikan, Petrus itu siapa sih? Petrus itu orang yang pernah nyangkal Yesus 3 kali, orang yang gak layak, bukan siapa-siapa, istilahnya pengkhianat. Tapi Tuhan pilih Petrus untuk apa? Untuk hidupnya mempermuliakan Dia, untuk hidupnya jadi berkat. Maka hari ini kalau Petrus saja dipilih Tuhan, saudara dan saya lebih lagi, pasti engkau dan aku juga orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Ya, kita harus punya iman Bapak Ibu, kita harus punya kepercayaan yang lebih daripada orang-orang dunia. Engkau dan aku dipilih untuk apa? Berakar, bertumbuh, berbuah. Lewat bisnismu, lewat usahamu, lewat pekerjaanmu, lewat studimu, lewat rumah tanggamu, lewat pelayananmu. Saudara dan saya orang-orang yang mau dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Seperti Petrus, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, makanya kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kita baca 3, 2, 1 ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Perhatikan sudah. Ya, mereka gak telat
5 menit, nggak lebih 5 menit, dibilang 3 petang tepat. Nggak 3 kurang 5, 3 lewat 5. Kadang kita cari Tuhan suka apa? Suka lewat-lewat dikit, kalau lewat 1 menit gak apa-apa lah, lewat 20 menit aja, nanti lewat setengah jam aja, nanti tunggu itu aja, udah lewat nyanyi-nyanyinya. Atau mau udah tunggu apa? Tunggu pendeta, nanti udah datang, kita baru datang, kita tunggu di parkiran. Seringkali kita begitu, saudara. Ya. Tapi apa? Petrus dan Yohanes, saudara, mereka apa? Mereka teratur dalam jam doa. Ya. Saya diceritain sama teman-teman yang pernah pergi perjalanan bareng sama mendiang pendeta Karyaji. Pak Karyaji orang yang selalu tekun di dalam doa, teratur dalam doa. Ya, punya jam doa yang luar biasa. Makanya nggak heran Bapak Ibu kalau apa yang dia minta sama Tuhan dikasih. Ya. Saya cuma lihat kalau pelayanan aja hari Minggu kadang tuh ya kayak orang tidur Bapak Ibu. Tapi pernah waktu itu ada yang tegur, ya ada yang bangunin saudara. Dipikir Bapak tidur, ternyata apa? Bapak lagi doa. Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu tuh awal-awal. Kayaknya kelihatannya orang tidur, tapi apa? Dia lagi doa. Makanya Tuhan pakai luar biasa. Setiap perkataannya beliau itu pasti jadi. Apa yang didoakan, apa yang dia imani, itu pasti jadi. Itu contoh kita belajar dari mendiang pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kadang-kadang amin. Karena itu legacy, kita nggak boleh pernah lupa. Bapak Ibu yang pernah nih ngantri-ngantri di depan sini, tumpang tangan, kau nggak boleh pernah lupa. Itu bagian dari iman percayamu. Katakan amin. Iya. Engkau di mana engkau itu apa? Membuat saudara dan saya apa? Punya iman percaya luar biasa. Kita nggak boleh pernah lupa itu. Kita nggak boleh pernah menyangkal itu, saudara. Di mana ada beliau, orang berkerumun. Untuk apa? Nggak bohong, terima pengurapan. Karena apa? Doanya besar kuasanya, saudara. Ya, karena apa? Teratur. Ya, ada satu ketekunan, ada satu kesungguhan seperti Daniel. Sehari berapa kali? 3 kali. Makanya waktu dalam masa-masa sulit dia masuk ke bawah singa. Bayangin saudara, singanya kotak, siap bos. Kalau yang lain udah di tapi begitu Daniel yang masuk, siap bos, silakan bos. Diberi ditawarin sama bos. Apa tomorrow yang mau bos, yang tadi ngeter bos, silakan bos. Apa yang mau dari cukup, cari, ada kopi beneran. Ya, karena Daniel saudara, orang yang tekun berdoa, teratur doa, sehari 3 kali. Dia diluputkan. Maka saya percaya kalau Bapak Ibu punya keteraturan di dalam doa, saudara akan diluputkan dari segala masalah, persoalan, dari masa-masa sulit. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Lanjut. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk apa? Berdoa. Ini menunjukkan pentingnya waktu doa yang teratur dalam kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan dan waktu untuk mendengar serta menerima arahan darinya. Jadi doa itu Bapak Ibu jangan cuma kita minta sama Tuhan. Tuhan pokoknya nggak tahu ini cicilan udah jadi tempo, pokoknya ini klien harus bayar kok jadi tempo, saya nggak mau nunggak lagi, pokoknya sampai tolak gagal bayar saya nggak mau. Jadi kita doa minta. Ada waktunya kita diam, dengar Tuhan ngomong apa sama kita. Pacarannya gimana Pak? Lewat firman. Makanya seringkali khotbahnya kok bisa pas ya. Karena seringkali ngomong, Pak makasih ya Pak, khotbahnya ngeberkatin. Itu Tuhan lagi ngomong. Kita harus peka Bapak Ibu. Tuhan ngomong sama saudara saya lewat firman. Tapi kalau kita yang ngomong terus, kita yang nyerocos, sama kayak saudara teleponan sama orang. Saudara telepon sama orang telepon saudara bilang halo, dia udah ngomong 30 menit. Pokoknya 30 menit, saudara nggak dikasih jeda buat saudara ngomong. Perasaan kita gimana sih? Kesel pasti. Ya orang apa sih ngomong terus? Gue belum ngomong sepatah kata pun. Sama kayak Tuhan gitu. Tuhan mau ngomong sama kita udah cocok. Pokoknya nggak mau tahu Tuhan. Pokoknya anak saya, pokoknya harus masuk ke ini saudara. UPH, saya nggak mau tahu Tuhan. Pokoknya yang satu ini harus ke Amerika, yang satu ke Beijing, yang satu ke Timur Tengah Tuhan, yang satu ke planet, yang satu ke Amerika. Saya nggak mau tahu. Tuhan diajak gitu. Tuhan mau ngomong terus. Kata Tuhan kok belum ngomong, kapan ngomongnya? Tuhan juga pengen ngomong sama saudara. Doa itu komunikasi 2 arah. Ingat, bukan 1 arah. Doa itu komunikasi 2 arah.
Jadi kadang kita ngomong, ada waktunya dengar dulu Tuhan ngomong. Tuhan ngomong bisa audible, bisa secara dia ngomong, secara nyata. Tapi bisa juga seringkali kalau saudara dapat karunia gitu, puji Tuhan. Tapi yang seringkali jemaat dapatkan nggak ngerti saudara. Dengan apa? Lewat firman. Seringkali Tuhan ngomong lewat firman. Tuhan ingetin kita saudara. Coba saya lanjut lagi. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki waktu doa yang teratur dalam kehidupan kita. Doa membuka kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja melalui kita. Coba kalau saudara naik pesawat, ketika terjadi turbulensi yang kencang, apa yang saudara lakukan? La 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 la. Kita bikin romantis, kita bikin romantis. Apa begitu? Dalam masa-masa keadaan panik, dalam masa-masa tegang, apa yang saudara lakukan? Jawab, 1, 2, 3. Nah ini ingat doa. Gak ada yang lain. Ingat Tuhan. Jangan cuma ingat Tuhan masa-masa sulit doang. Jangan ketika kayak bertubi-tubi diserang orang jahatin kita, baru kita jangan. Kondisi apapun, dimanapun keadaan, seperti apapun, tetap karena doa adalah senjata untuk kita. Beri tepuk tangan yang biasa. Yang kedua, pemulihan bisa terjadi melalui pengharapan dalam kuasa nama Yesus. Jangan sampai Bapak Ibu hilang pengharapan. Iblis punya kita hilang pengharapan, tapi tetaplah menaruh pengharapanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena gak ada yang lain, gak ada nama lain selain nama Yesus. Kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Di situ ada orang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku mempunyai apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Oke, lanjut lagi, kita lihat. Orang lumpuh ini menggambarkan keadaan kita yang tanpa harapan dan hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Seringkali manusia bergantung kepada belas kasihan orang lain ketika dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Ketika dia udah nggak berdaya, dia mengharapkan belas kasihan. Ya, sama keadaannya seperti apa orang yang lumpuh. Dia hanya apa? Berpikir nggak untuk sembuh. Dia nggak berpikir tuh, gimana saya bisa jalan, gimana saya bisa sembuh dari lumpuh saya. Tapi dia cuma mikirin sedekah. Gimana supaya saya dapat tiap hari saya ada di situ, di depan gerbang Indah. Kenapa harus di situ? Karena itu tempat strategis orang lalu lalang. Ya, orang kemana? Orang pergi ke bait Allah. Makanya pasti apa? Ada. Ya, ada sedekah, ada yang memberikan, ada juga yang enggak suka. Ya, setiap hari ya datang ke gerbang Indah, tetapi tetap dalam keadaan yang lumpuh. Nggak ada perubahan. Ya, orang ini hidupnya nggak ada perubahan, karena menaruh pengharapannya hanya kepada belas kasihan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, upaya manusia saja tidak cukup untuk mengubah hal ini. Kadang manusia itu bisa mentok, kadang ada waktunya. Ya, apa yang manusia lakukan, yang manusia kerjakan itu mentok, menemukan namanya jalan buntu. Artinya apa? Perlu campur tangan Tuhan, perlu ya libatkan nama Yesus. Nama Yesus adalah sumber kuasa dan kehidupan. Dalam namanya segala keterbatasan kita dapat hidup. Makanya Petrus nggak apa? Petrus nggak memberikan yang lain, tapi Petrus apa? Ya, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi Petrus sudah kata, yang aku punya, yang aku percaya dalam nama Yesus. Dan dikatakan berjalan. Dan seketika itu juga perubahan terjadi. Selanjutnya, kita mungkin tidak selalu memiliki apa yang orang lain minta, tetapi kita memiliki sesuatu yang lebih berharga, Yesus Kristus. Ya, mungkin kita nggak punya apa yang orang miliki, tapi kita punya yang paling berharga dalam hidup kita, namanya Yesus Kristus. Dalam setiap situasi, kita harus mengandalkan kuasa dan nama Yesus, bukan kekuatan atau sumber daya kita sendiri. Barang siapa yang mengandalkan Tuhan, itu jaminan tidak pernah dikecewakan. Beri tepuk tangan yang ketiga. Yang ketiga, melalui kepercayaan akan mujizat Tuhan. Jadi pemulihan baru bisa terjadi kalau Bapak Ibu percaya. Bilang sama saya percaya. 1, 2, 3 percaya.
Kalau nggak percaya nggak akan terjadi. Sama kayak Bapak Ibu kemarin 55 promo 66, nanti bulan depan 77 yang platform oranye sama platform hijau. Saudara kenapa berani pesen? Barangnya udah sampai belum? Saudara harus bayar. Betul apa betul? Memang sistemnya begitu kan? Ketika bayar baru dikirim. Emang saudara kenal sama orangnya? Kenapa saudara bisa lakukan itu? Sekarang banyak bisnis apa sih? Sistemnya apa? Bangun apa? Saudara bikin bisnis, usaha, yang penting apa yang pertama? Kepercayaan. Coba, tanpa ada kepercayaan, berantakan Bapak Ibu. Dikit-dikit takutan. Jangan deh, gue kayaknya hari ini gue lihat di parlo. Jangan. Coba saudara sama teman bisnis saudara tiap hari begitu. Gue kayaknya parlo nih, sama lu nih. Kayaknya gimana ya? Kamu gak yakin nih, kayak tukang tipu. Kayaknya hari ini tukang tipu. Coba, berantakan diri saudara. Yang ada apa? Ibu dikaplok-kaplokin kan? Ya kan? So, kalau orang dunia aja kita berani bangun kepercayaan yang luar biasa. Mahal. Saya kadang bingung sama istri saya, ya atas anugerah Tuhan saudara. Sekarang dia jabatannya udah jadi vice president. Beri tepuk tangan dulu. Pak Riyadi sama Ibu Gembala bawa istri saya jadi direktur. Dan Pak Riyadi selalu ngomong sama saya, Tuhan bisa berkati ini dari istrinya. You fokus pelayanan saja. Tuhan bisa pakai. Itu yang saya ingat saudara. Maka saya tetap mau sungguh-sungguh aja berani. Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa pakai ajaib, caranya semua ajaib. Saya bingung saudara, orang ya ini yang sederhana aja. Saya diceritain sama istri saya, dia punya anak buah, itu nawarin asuransi saudara, ya sama orang yang udah punya 10 asuransi, tapi bisa masuk. Itu bukan nominal kecil, 5M, 10M. Buat saya nggak logika, nggak masuk akal. Ternyata apa saudara? Udah trust. Modalnya apa? Modalnya apa? Itu doa. Udah saya udah percaya sama kamu. Misalnya ada dana lebih, saya tahu. Gitu saudara. Saya udah bingung. Sampai istri saya nggak punya kapal api, kita nggak pernah nyangka dapat masuk. Yang punya Susite, ya, saya sebut aja lah, saya nggak usah malu-malu. Orang ini semua karena kebaikan Tuhan, ya. Belum lagi yang Bukalapak, belum lagi yang punya SCTV, Indonesia, ya, keluarga besar. Itu, ya, kalau boleh dipikir, di-handle semua. Nggak mau apa yang lain. Sistemnya apa? Maka saya bingung apa yang dicari-cari istri saya. Kalau nggak Lucy, nama istri saya Lucy. Kalau nggak Lucy yang itu, saya nggak mau. Saya mau bingung, kok orang bisa percaya sama kita sampai sebegitunya. Saya sampai terheran-heran, itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin Bapak Ibu. Makanya hari ini kita harus percaya, bukan hanya sama manusia, tapi percaya Tuhan pasti berikan mujizat buat saudara. Kisah Para Rasul 3 ayat 7-8. 10 menit lagi, cepat ya. Kisah Para Rasul 3 juga melakukan. Lalu yang memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu yang melonjak berdiri lalu berjalan ke kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Apa maksudnya saudara? Setelah Petrus mengulurkan tangan, orang lumpuh itu berdiri, melompat-lompat, berjalan dan memuji Allah. Mujizat ini membawa transformasi fisik spiritual, menarik perhatian orang banyak dan memberi kesempatan untuk memberitakan itu. Bayangkan yang ketika orang lumpuh ini terima mujizat, ya sebelumnya orang lumpuhnya, orang lumpuh ini udah percaya bahwa apa yang Petrus omongin itu akan terjadi. Coba kalau yang lumpuh ini nggak percaya sama perkataan Petrus, nggak akan terjadi apa-apa. Karena orang lumpuh ini percaya. Percaya apa? Percaya mujizat masih ada. Akhirnya dia bisa berjalan. Dia berlompat-lompat dengan bergembira, bersukacita, saudara, sambil memuji Allah, bersyukur. Hari ini saudara dan saya yang sudah mengalami melihat mujizat, kita harus terus bersyukur. Kenapa? Ketika saudara bersyukur, itulah modal kepercayaan saudara untuk melihat mujizat yang jauh lebih besar. Lanjut lagi, mujizat membawa transformasi fisik dan spiritual. Tuhan masih melakukan mujizat hari ini, dan kita harus percaya pada kuasanya untuk mengubah hidup kita dan orang lain. Ada jemaat saudara, ya, dia nawarin saya ini, kamu nggak mau bisnis?
Saya kenal semua supplier di Cungpo, di Cina. Kamu mau bisnis apa? Tinggal bilang sama saya, nanti saya bantu. Sampai segitu. Saya bilang, saya pendeta, mau bisnis apa ya? Saya pikir bisnis botol minyak urapan kan? Bisnis minyak Polges kan? Yang dipakai orang-orang. Saya bingung, apa ada orang nawarin ini? Sampai saya cerita sama istri saya, udah istri kamu suruh berhenti kerja aja, enak banget bawa mau beli semua. Saya kenalin semua. Kamu mau bisnis apa? Tinggal bilang yang lagi hit di sini. Nanti saya tinggal bilang sampai di sana. Tapi kamu tinggal ini aja. Pesan mau berapa? Kontainer tinggal kirim. Yang lain biasa 3 bulan, saya sebulan sampai. Gitu saudara. Saya nggak ngerti kontainer apa. Yang ngerti kalau saya lapar saya makan, kenyang, selesai. Saya nggak ngerti kontainer. Tapi ada satu orang begini. Kadang sederhana. Saya tadi pagi sama istri lagi tuangin minyak ke botol buat pelayanan tadi pagi. Istri saya nanya, ya minyak masih ada nggak? Saya lagi tuang, saya bilang, oh ya masih cukup lah buat berapa minggu lah. Oh ya udahlah kita doa aja ya, nanti ada berkah. Tadi pagi di Karawaci selesai ibadah, ada anak muda gara-gara dia didoain saya dapat kerjaan. Dia bilang, Pak ini minyak buat bapak pelayanan. Saya cuma pagi sama istri cuma begitu terus ngomong hal sederhana, tapi Tuhan kasih. Ya. Saya sama istri lewat KFC, udah lama gak makan KFC. Pulang dari Citra Garden, 1 paket isi 9, sampai begah-begah bapak itu makan. Tentungan. Bayangin. Saya bilang sama istri, Tuhan udah lama gak makan hokben. Terima kasih. Bawain paket spesial bento 4 box. Kita cuma berdua dikasih 4. Ya udah seorang 2-2. Ya, hal-hal sederhana. Kalau kita mau percaya, maka mujizat diberikan dalam hidup saudara. Jadi tepuk tangan di atas. Yang terakhir, kamu konsep beda, maju ke depan, 6 menit lagi. Habis ini sesinya siapa ya? Hah? Oh ya, aman lah, nggak apa-apa itu ya. Itu Koko dari Cungpo juga ya, aman. Tenang aja, kita satu perguruan, satu ilmu, jangan saling ganggu ya. Aman itu. Jadi juga suka minta tolong kalau di Marina ya kan, gue telat dikit 15 menit, udah cintai aku ya. Udahlah cinta ya. Yuk ya, ini yang terakhir ya, melalui kesaksian hidup. Jadi pemulihan itu bisa terjadi. Karena kan minggu depan saya udah kasih lagi Bapak Ibu, yang asalnya mungkin udah kembali di sini. Ini cuma hanya mengisi kekosongan aja, ya apa selingan aja. Ya. Kalau saya kan kayak tupai, lompat-lompat, ya gimana lompat. Iya, saya mah siap aja. Ya. Yuk kita baca ya. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Jadi ketika si orang lumpuh ini terima mujizat, itu diceritain. Kenapa? Itu si lumpuh yang biasanya di pintu gerbang yang lumpuh cuma berbaring minta sedekah, itu dia udah lompat. Oh begitu ya? Diceritain lagi. Sama kayak lu hati-hati kalau mau ke tol Jakarta Tangerang itu di tengah-tengah tuh kilometer berapa tuh yang pur itu ada pembenaran jalan tuh Baceka sampai ke Tomang, sampai ke sana ujung. Diceritain lagi. Sama kayak mujizat itu perlu disaksikan, ya perlu diceritakan. Apa yang saudara terima? Ya supaya apa? Pemulihan terjadi, bukan hanya saudara tapi banyak orang mengalami pemulihan. Coba kita lihat, orang banyak yang melihat mujizat. Kita lihat keterangan. Orang banyak yang melihat mujizat itu dipenuhi dengan kebenaran, keheranan dan kagum. Kehidupan yang diubahkan menjadi saksi kuat tentang kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kita. Coba kita lihat keterangannya. Kehidupan yang diubahkan menjadi saksi kuat tentang kuasa Allah. Kita dipanggil untuk hidup sedemikian rupa sehingga kehidupan kita menarik perhatian orang lain kepada Yesus. Kehidupan kita ini untuk menjadi saksi. Ya, kita dipanggil untuk hidup semakin rupa, menarik perhatian orang lain kepada Yesus. Ya, ada beberapa orang yang punya karunia itu. Karunia-nya dipakai untuk apa? Untuk menarik orang supaya percaya sama Yesus. Artinya apa? Ya jadi berkat. Ya contoh kalau viral ya, kalau di Tiberias ada pendeta Marcel, gara-gara world takjil dikenal sampai kemana-mana.
Ya, sampai ke belahan dunia, belahan kutub, belahan angkasa, luar planet, semua kenalnya Bapak Ibu, gara-gara mau takdir. Ya, walaupun di negara nggak ada takdir, juga tahu aja saudara. Dan itu caranya tuh, itu karunia. Banyak Pak, coba dong kayak Pak Marcel. Ada orang begitu jemaat bilang sama saya bilang nggak bisa, mau sampai kapan pun saya mau sampai kayak dia nggak bisa. Dari nasib aja udah beda. Dia lebih putih, saya agak terang, udah beda. Ya, belum lagi yang pretelan-pretelannya beda. Ya, dia kayak Pak Marcel itu rasanya enak, 1 kali 24 jam. Mungkin dia bisa, saya 2 jam udah kram kaki. Aduh, gak bisa. Kayak saya ini begini ceplos-ceplos aja, gak bisa jadi dia. Semua orang punya karya masing-masing. Bapak Ibu juga bersyukur, sadar engkau dan aku ada untuk terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulan, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita mengakses kekuatan yang melampaui segala keterbatasan manusia. Nama Yesus adalah jaminan pemulihan dan harapan bagi semua yang percaya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, angkat tangan kita dua-dua, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dulu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang gak ada nama lain, nama Yesus. Satu-satunya yang gak ada nama lain, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Yes, sumber kedamaian. Bilang satu-satunya, satu-satunya yang, satu-satunya yang Kau sumber, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulih. Ayo dengan iman, Kau Tuhan memberkati, Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Sekali lagi, bilang Kau Tuhan memberkati, Engkau
persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berkati tangan-tangan yang memberi kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak utang-utang. Rumah tangga kami diberkati, suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan toko dagangan, bisnis, proyek, tender karir kami sepanjang minggu, bulan, tahun 2024. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan, nanti kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siapkan percaya yang disayang sama Tuhan dengan bangga kita. Katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan Tuhan. Nama Tuhan Yesus, sama memberi waktu saudara Tuhan Yesus memberikan setiap kita. Tapi kami bersama kita terbaik buat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus lebih dulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sekarang kau berarti bagiku. Oh kau terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara mereka Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sama-sama kita bersama dari kita di hadapan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan berkati dengan tubuh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan puji kita, dengan percaya kita bersama-sama. Kita dikasih tubuh dan darah kita. Lagi berdiri bersama-sama saudara. Bersama kita memberikan Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Kembalikan balas sidang, kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus, ada tanda dan kuasa dan mujizat, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami
kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar rumah sakit, tidak terkapar ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, lever, diabetes, hepatitis, darah tinggi dan rendah. Aku tolak pengentalan darah. Aku tolak kanker tulang. Aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku semua sehat. Tidak kanker usus, dimanapun aku pergi melangkah berada, dijaga pasukan malaikat. Tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, bila roti yang turun dari surga, makanlah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinan, percabulan. Kami tolak poligami, jauhkan keluargaku dari perceraian, jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak tipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa, tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu. Mari saudara doa. Kalau besok anak-anakmu ada yang ujian, doa, ucap berkat, anakku pintar, pandai, cerdas, tidak bodoh, tidak lupa. Besok ujiannya akan berhasil. Bahkan yang sudah ujian nilainya bagus, bahkan yang sedang nunggu ambil rapot agar hasilnya juga baik, bahkan punya roh the best, lebih generasi juara, akan juara kelas, akan naik kelas dengan nilai tertinggi, tidak akan gagal. Kami doa setiap permohonan jemaatmu, kami imani di atas kayu salib sana Tuhan katakan semua sudah selesai dalam nama Yesus. Kami doa berkati itu setiap jemaat Tuhan yang hadir, berkati Pak Jordan bersama Bu Yanti, bersama anak-anak keluarga ini, berkati Tuhan, disayang Tuhan, berkati Tuhan, juga berkati Lili bersama ibu istri, juga bersama adiknya, bersama orang tuanya, papa-mamanya sehat, panjang umur, hidup bahagia, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat yang dikerjakan berhasil, bisnis usahanya lipat kali ganda. Maka semua jemaat Tuhan yang hadir, mereka semua disayang Tuhan, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Kembali sama-sama dengan iman percaya Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana selalu jubah baru, baju baru, artinya mulia, kami mulia terbang kawan, jumpa Tuhan pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru, artinya punya rumah majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak utang-utang. Aku terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2024. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, darah Yesus, darah kebangkitan, darah ini. Kami doa Tuhan buat minyak korban. Pertama, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Yang kedua, mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Ketiga, menghancurkan segala kutuk dan keempat, mengurapi kami lebih dari teman sudu. Kami doa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Siapapun yang terima minyak korban ini, mereka semua diberkati warga surga, hidup bahagia, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, dan mereka semua dipersiapkan menjadi pembela Kristus, pesta di surga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri.
Angkat tangan kita dua-dua, kita berdoa siapa? Yang pertama kami ucap berkat buat Gembala Sidang Ibu Pendeta Dargati Pariaji bersama Pendeta Dr. Ariso Pariaji, Ibu Pariaji, beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenang, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang 2 kali terus pakai Gembala Sidang memenangkan baik juru di surga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga kami doa Tuhan Yesus, bodoh kasih ministry Beloved Kids segala semuanya Tuhan berkati. Maka semua jemaat Tuhan yang hadir pulang bawa sukacita dan sejahtera dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Berkati juga koordinator teman ini Pak Hartono bersama keluarga diberkati Tuhan. Maka seluruh pekerja pelayan Tuhan tempatnya semua yang melayani Tuhan diberkati Tuhan. Kami serahkan saudara Dev bersama istri, anak, keluarga, orang tua diberkati, disayang, diberkati Tuhan. Apapun pekerjaan kerja berhasil, pelayanan penuh kuasa, pergumulan penuh pujian Tuhan terus pakai, Tuhan angkat, naik, promosikan, dan kami percaya Tuhan pakai untuk memenangkan baik juru di surga nama Tuhan yang penuh. Para mereka singer, Tuhan berkati, rumah musik berkati, pada memuji, juga Pak Bus bersama keluarga juga teman-teman lain diberkati, soundman, multimedia juga Bung Chris diberkati Tuhan, juga Farel diberkati, semua yang melayani Tuhan tanpa kecuali berkat kuasa. Yang terakhir kami ucapkan buat bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, perawat khususnya beri kesehatan, berikan hikmat dalam mengambil satu keputusan kebijakan sesuai tepat dan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami datang dan berkat, kami pulang membawa berkat dari Raja Surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil, apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu bulan tahun 2024. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terima berkat, rahmat, kasih, karunia Bapa di surga serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus senantiasa menuntut membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang 2 kali menjemput setiap semua kawan-kawan terbang ke surga, pesta di surga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama saya percaya di sana sama